Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Permana Putra dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami tahrij hadis. Di bab materi memahami tahrij hadis ini dibagi menjadi 3 sub materi. Yang pertama, definisi tahrij hadis dan kegunaannya. Yang kedua, metode tahrij hadis. Dan yang ketiga, langkah-langkah tahrij hadis. Subbab materi yang pertama yaitu definisi tahrij hadis dan kegunaannya. Tahrij hadis adalah proses atribusi atau proses deskripsi suatu hadis hingga sampai pada kolektor hadisnya. Secara harfiah, tahrij hadis diserap dari kata kerja khoroja dan dapat didefinisikan ke dalam 3 arti. Pertama, penetapan sumber-sumber hadis atau istinbat. Kedua, pemaparan atau penjelasan terkait sumber-sumber hadis melalui metode yang benar atau taujih. Dan yang ketiga, sebuah cara dan pengetahuan untuk menemukan sumber-sumber hadis atau tadrib. Sedangkan secara terminologi, pengertian tahrij hadis sendiri juga dibagi menjadi 3 definisi. Yang pertama, meriwayatkan dan menjelaskan hadis beserta matan dan sanadnya secara sempurna dan terperinci atau ibroj dan inkroj. Meneliti dan meriwayatkan hadis dari kitab-kitab tertentu dengan menyebutkan sanad dari kolektor hadis yang sesuai dengan kitab-kitab tersebut, serta mengarahkan dan meneliti suatu hadis menurut sumber-sumber dari kitab asalnya besertaan dengan menyebutkan sanad periwayatannya, sekaligus menerangkan kualitas hadis-hadis yang telah ditahrij apabila memang dibutuhkan. Sedangkan menurut Mahmud Ad-Dohan, tahrij hadis adalah sebuah usaha untuk menunjukkan letak asal suatu hadis pada sumber-sumbernya yang asli, yang mana di dalamnya telah dicantumkan sanadnya secara lengkap, serta menjelaskan kualitas hadis tersebut apabila memang dibutuhkan. Definisi ini hampir serupa dengan definisi tahrij hadis secara istilah di atas. Letak perbedaannya hanya pada kata menunjukkan dan mengarahkan saja. Namun pada hakikatnya sama-sama menunjukkan arti tentang cara bagaimana untuk meneliti sebuah hadis secara sistematis, pencantuman sanad yang lengkap serta terperinci. Kegunaan dan manfaat dari tahrij secara garis besar adalah kumpulnya berbagai macam sanad suatu hadis dan mengumpulkan berbagai macam redaksi matan hadis. Namun, apabila diperjelas, kegunaan dan manfaat dari tahrij hadis adalah sebagai berikut: mengetahui sumber-sumber hadis dan ulama yang meriwayatkannya, memperjelas keadaan sanad suatu hadis dengan membandingkan berbagai macam periwayatan, maka dapat diketahui kualitas dari hadis tersebut, baik dari sisi munqati atau maudhu'nya maupun sahih atau dhaifnya. Perjelas hukum suatu hadis dengan banyaknya periwayatan yang diperoleh. Terkadang dalam suatu riwayat kualitas hadisnya dalam taraf dhaif, namun dengan tahrij kemungkinan bisa didapati riwayat lain yang ternyata sahih, sehingga sebab hadis sahih tersebut kualitas hadis yang awalnya dhaif dapat terangkat ke derajat yang lebih tinggi. Memperjelas identitas perawi yang disamarkan identitasnya melalui perbandingan dan dari beberapa periwayatan hadis, menghilangkan percampuran periwayatan serta membedakan hadis yang diriwayatkan secara lafzi dan maknawi. Memasuki submateri yang kedua, yakni metode tahrij hadis. Untuk mengetahui sumber-sumber hadis dari kitab asalnya, perlu mengetahui beberapa metode tahrij hadis yang telah dirumuskan oleh para ulama ahli tahrij dengan tujuan mempermudah pencarian sumber-sumber asalnya bagi para peneliti hadis Nabi. Berikut metode tahrij hadis yang lumrah digunakan untuk kegiatan tahrij hadis. Yang pertama, tahrij hadis melalui lafaz yang terdapat dalam matan hadis. Yang kedua, tahrij hadis melalui lafaz pertama dalam matan hadis. Yang ketiga, tahrij hadis melalui riwayat pertama atau sanad pada tingkat sahabat. Yang keempat, tahrij melalui tema hadis. Dan yang terakhir, tahrij melalui klasifikasi jenis hadis atau kualitas hadis.
Yang pertama yakni tahrij melalui lafaz dalam matan hadis. Dalam penggunaannya, metode ini tergantung pada lafaz-lafaz yang ada di dalam matan hadis. Nantinya, lafaz yang ditemukan ada kalanya berupa isim maupun fiil. Namun, kebanyakan dalam penggunaan metode ini menggunakan lafaz yang berupa fiil. Di dalam metode ini, hadis-hadis yang dicantumkan hanyalah bagian matan hadisnya saja, sedangkan nama periwayat atau sanad serta nama-nama kitabnya dicantumkan di bawah potongan hadis tersebut. Para ulama penyusun kitab tahrij dalam metode ini menitik beratkan pada peletakan hadis menurut lafaz-lafaz yang asing. Semakin asing lafaz yang dicari, maka akan semakin mudah pencariannya. Di antara kitab yang terkenal dalam metode tahrij ini adalah Al-Mujam, Al-Mufarros, Al-Fats, Al-Hadis, An-Nabawi karya E.J. Wensi. Yang kedua yakni tahrij hadis melalui lafaz pertama dalam matan hadis. Dalam prakteknya, metode tahrij ini tergantung dari lafaz pertama pada matan hadis dalam fokus penelitiannya. Metode ini juga mengkodifikasikan lafaz pertama dari setiap hadis sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Menjadi suatu kehadisan dalam penggunaan metode ini untuk mengetahui lafaz-lafaz pertama dari setiap hadis yang akan diteliti. Kemudian, penelitian dilanjutkan dengan melihat huruf pertama dari lafaz awal matan hadis melalui kitab tahrij yang disusun untuk mendukung penelitian dalam metode ini. Demikian juga dengan huruf kedua dan seterusnya. Dengan menggunakan metode ini, kemungkinan besar akan lebih mudah dalam menemukan hadis yang akan dicari. Hanya saja, jika terdapat kelainan dalam lafaz pertama, maka akan berakibat pada sulitnya menemukan hadis yang dimaksud. Berikut kitab-kitab yang menjadi instrumen bagi metode ini. Al-Jami' Asy-Shaghir min Hadis Al-Bashiran An-Nadir karya Imam Suyuti. Faid Al-Qadir Bisyar Al-Jami' Asy-Shaghir karya Al-Manawi. Al-Jami' Al-Azhar min Hadis An-Nabi Al-Anwar karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, serta Hidayah Al-Bari ila Tartibi Al-Hadis Al-Bukhari karya Imam Tahtawi. Metode tahrij yang ketiga yakni tahrij hadis melalui periwayat pertama. Metode ini berlandaskan pada perawi pertama suatu hadis. Para penyusun kitab-kitab tahrij dengan menggunakan metode ini mencantumkan hadis-hadisnya sesuai dengan nama perawi pertamanya. Banyak kita temui dalam ceramah agama banyak potongan hadis yang dikutip hanya dengan menyebut perawi pertama sebelum matan hadis. Kemudian kolektornya disebut setelah matan ataupun keduanya diletakkan setelah matan. Ketika menemui kasus demikian, maka penggunaan metode ini sangatlah efektif untuk menemukan sumber-sumber hadis asalnya. Langkah pertama dalam penggunaan metode ini ialah dengan mengenal terlebih dahulu para perawi pertama hadis yang akan ditahrij dengan melihat pada kitab-kitab asalnya. Kemudian mencari nama dari perawi pertama tersebut dalam kitab tahrij yang menggunakan metode ini, lalu mencari tahrij yang dimaksud di antara hadis-hadis yang tertera di bawah nama perawi pertama. Apabila sudah ditemukan, maka kita juga akan mengetahui ulama hadis yang meriwayatkannya. Di antara kitab masyhur yang menggunakan metode ini adalah Musnad Imam Hambal karya Imam Ahmad bin Hambal. Kelebihan dari metode ini diantaranya adalah dapat mempersingkat proses tahrij apabila sudah diketahui nama perawi pertamanya. Sedangkan kekurangannya yakni metode ini tidak akan efektif apabila tidak mengetahui nama perawi pertama dari hadis, serta sulitnya pencarian hadis sebab penyusunan hadisnya yang berdasarkan dari nama-nama perawi awal. Secara garis besar, kitab tahrij yang digunakan dalam metode ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kitab musnad. Kitab musnad adalah kitab hadis yang penyusunannya berdasarkan sanad pada tingkat sahabat. Dalam kitab ini mengumpulkan hadis-hadisnya sesuai dengan nama sahabat yang meriwayatkan hadis secara terpisah. Kitab musnad memiliki karakteristik tersendiri, yakni musnad tersusun menurut perawi teratas, baik dari sahabat atau tabi'in apabila hadis tersebut mursal.
Nama sahabat disusun menurut aturan tertentu. Sebagian besar menggunakan urutan huruf hijaiyah dan sebagian lagi diurutkan berdasarkan yang lebih dahulu memeluk agama Islam. Hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Musnad mengelompokkannya dipukul rata sehingga berbagai macam kualitas hadis terkumpul tanpa ada pengklasifikasian khusus. Serta kitab ini belum memuat keseluruhan sahabat. Sedangkan kitab-kitab Musnad jumlahnya sangatlah banyak, di antaranya yakni Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Al-Humaydi, Musnad Abi Daud, At-Toyalisi, dan lain-lain. Adapun kegunaan dari kitab Musnad sendiri adalah sebagai berikut: merupakan kumpulan dari berbagai macam hadis dalam jumlah yang banyak, mencangkup berbagai macam riwayat dan mengikuti jalan periwayatan yang bermacam-macam, sarana mempermudah menghafal hadis, serta menjadi alternatif untuk mencari hadis yang ingin ditahrij, walaupun harus membutuhkan kesabaran dan kehati-hatian. Kitab yang kedua yakni kitab Atrof. Kitab Atrof adalah jenis kitab yang hanya memuat potongan-potongan hadis saja di dalamnya, namun disertai dengan pencantuman sanad baik berdasarkan penelitian pengarangnya maupun dinisbatkan pada kitab-kitab tertentu. Sebagian kitab dari jenis ini ada yang menyebutkan keseluruhan sanadnya dan sebagian lagi hanya menyebutkan kolektornya saja. Kitab ini memiliki beberapa kegunaan, di antaranya dapat menghimpun berbagai macam sanad hadis dari kitab-kitab yang menjadi sumbernya, sehingga dapat diketahui hukum dari setiap hadis. Himpunan hadis yang ada di dalamnya dapat dijadikan sebagai studi kompetitif antara sanad satu dengan yang lainnya. Pengenalan terhadap para imam periwayat hadis sekaligus tempat-tempat hadis dalam kitab karangannya. Kitab-kitab yang berjenis Atrof diantaranya Atrof As-Sahihaini karya Imam Abu Mas'ud Al-Dimashqi, Atrof As-Sahihaini karya Imam Khalaf Al-Washidi, serta Atrof Al-Kutub Asyita karya Ibnu Al-Qaisaroni. Kitab yang terakhir yakni kitab Mu'jam. Kitab Mu'jam adalah kitab yang memuat hadis Nabi dan tersusun berdasarkan sanad-sanad di tingkat sahabat atau berdasarkan kolektor hadisnya. Di antara jenis kitab Mu'jam adalah Mu'jam Al-Kabir Abu Qasim At-Tabrani, Mu'jam Al-Awsat yang juga merupakan karya At-Tabrani, Mu'jam As-Shaghir juga karya At-Tabrani, serta Mu'jam As-Sahabah karya Ahmad bin Ali Al-Hamdani. Metode tahrij hadis yang keempat yakni tahrij melalui tema hadis. Tahrij dengan menggunakan metode ini didasarkan terhadap pengenalan tema dari suatu hadis yang akan diteliti. Maka dari itu, metode ini hanya akan efektif apabila dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tema dari suatu hadis. Langkah pertama dari metode ini adalah dengan mengidentifikasi tema dari hadis yang akan diteliti. Kemudian menelusuri hadis tersebut baik dengan menggunakan kamus-kamus hadis maupun langsung pada sumber-sumber asal hadisnya. Keistimewaan dari metode ini adalah metode ini tidak membutuhkan pengetahuan lain di luar tema hadis, seperti kepastian lafaz pertamanya atau kemampuan penggunaan bahasa Arab dan perubahannya serta yang lainnya. Mendidik ketajaman akan pemahaman terhadap suatu hadis serta memperkenalkan maksud hadis kepada peneliti hadis dengan hadis-hadis yang serupa. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah terkadang sulit untuk menyimpulkan kandungan hadis sehingga sulit pula untuk menemukan temanya. Terkadang pula pemahaman yang ditangkap oleh peneliti tidak sesuai dengan maksud dari penyusun kitab asal, sehingga arah dan tema dari hadis yang dimaksudkan oleh penyusun kitab tidak sesuai dengan apa yang disimpulkan oleh peneliti. Kitab-kitab hadis sebagai penunjang metode ini diantaranya Kanzul Umam fi Sunan Al-Aqwal wa Af'al karya Muntaqi Hindi, Muntakob Kanzul Umam yang juga karya dari Muntaqi Hindi, Miftah Kunuz As-Sunnah karya E.J. Wensik, Nash Ar-Roya fi Tahrij Al-Hadis Al-Hidayah karya Al-Zailai di bidang fiqh.
Al-Talhis Al-Habir fi Tahrij Al-Hadis Ar-Rafi Al-Kabir karya Ibnu Hajar dalam bidang fiqh. Muntaqo Al-Akhbar min Hadis Sayyid Al-Akhbar karya Ibnu Taimiyah dalam bidang hukum. Bulugh Al-Maram min Adillah Al-Ahkam karya Ibnu Hajar dalam bidang hukum, serta Al-Kaf Asy-Syafi'i Tahrij Al-Hadis Al-Kasyaf karya Ibnu Hajar dalam bidang tafsir. Metode tahrij yang terakhir yakni tahrij hadis melalui kualitas hadis. Jika dalam metode-metode sebelumnya tahrij hadis dimulai dari suatu hadis yang telah diketahui, maka pada metode terakhir ini penelitian hadis berangkat dari pengetahuan akan klasifikasi dari kualitas suatu hadis. Metode ini sangatlah membantu dalam proses pencarian hadis berdasarkan pada status hadis seperti hadis qudsi, hadis yang sudah masyhur, hadis mursal, dan lain-lain. Kelebihan dari metode hadis ini adalah mempermudah proses tahrij, sebab sebagian besar hadis yang dimuat didasarkan pada sifat-sifat hadis yang sedikit, sehingga tidak memerlukan pemikiran yang lebih rumit, sedangkan kekurangannya terdapat pada cakupan ruangnya yang sangat terbatas, sebab sedikitnya hadis-hadis yang dimuat di dalamnya. Kitab-kitab penunjang dari metode ini adalah sebagai berikut: kitab hadis mutawatir seperti Al-Azhar Al-Muntashirah fi Al-Akhbar Al-Mutawatirah karya Imam Suyuti. Kitab hadis qudsi seperti Al-Kitabats As-Saniyah fi Al-Hadis Al-Qudsiyah karya Al-Madani. Kitab hadis terkenal seperti Kashf Al-Khafah wal Muzil Al-Ibas A'ma Isyatahara min Al-Hadis A'la Al-Sunnah An-Nas karya Al-Juluni. Kitab hadis mursal seperti Al-Marasil karya Abu Daud, serta kitab hadis maudhu seperti Al-Masnu' fi Ma'rifah Al-Hadis Al-Maudhu karya Al-Qari. Memasuki submateri yang terakhir yakni langkah-langkah dalam tahrij hadis. Langkah-langkah tersendiri dalam proses tahrij hadis diantaranya: yang pertama, mengetahui lafaz awal matan. Yang kedua, mengetahui salah satu lafaz dari matan. Yang ketiga, konsultasi ke kamus hadis. Yang keempat, menulis hadis yang ditemukan beserta sanadnya. Yang kelima, melakukan iktibar. Yang keenam, menyusun skema sanad. Yang ketujuh, meneliti secara perawi. Yang kedelapan, analisa kualitas dan kuantitas sanad. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil tahrij dan penelitian. Terima kasih disampaikan. Apabila di sini saya ada kesalahan baik dari penyampaian materi maupun dari penjelasan saya sebagai pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.